Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kajian hari ini akan kita bahas tentang adab-adab membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam ini adalah agama yang mengajarkan adab-adab. Banyak sekali dalam kehidupan kita diajarkan oleh Islam tentang tata cara melakukan sesuatu atau yang disebut dengan adab. Adab. Kata Habib Umar, beliau mengatakan lebih baik adabnya baik, punya adab walaupun enggak begitu pandai, daripada pintar tapi tidak punya adab. Hadirin hadirat yang berbahagia, amalan-amalan dalam agama kita itu ada cara melakukannya atau ada adab-adabnya. Makan itu ada adab-adab makan. Berpakaian ada adab-adab berpakaian. Ada adab tidur. Ada adab naik kendaraan. Ada adab sholat. Termasuk ada adab-adab membaca Al-Quran. Maka kalau kita menggunakan adab, ibadah yang kita kerjakan akan tinggi pahalanya, akan maksimal pahalanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang memakai adab-adab ketika beribadah. Bagaimana adab dalam membaca Al-Quran? Para ulama kita telah menulis, telah menjelaskan adab ketika membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah wahyu Allah, firman Allah yang suci. Maka perlu kita membawa adab ketika membaca Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, firman Allah yang suci, yang mulia, seperti atau sama dengan kita membaca koran atau majalah. Jangan sama membaca Al-Quran dengan membaca buku-buku biasa. Harus kita utamakan membaca Al-Quran sebaik mungkin. Ulama menjelaskan ada 6 adab lahiriah dan 6 adab batiniyah. Jadi ada adab lahir dan ada adab batin. 6 adab lahir dan 6 adab batin. Apa saja adab membaca Al-Quran dari segi adab lahiriah? Yang nomor 1, yang pertama, adab membaca Quran, adab lahir adalah membaca Al-Quran dengan memiliki wudu
ada wudhu. Kita dalam keadaan suci. Suci dari apa? Ya, suci dari tempatnya harus bersih, harus suci, tidak ada najisnya. Ya, suci dari badan, kita nggak punya atau nggak terkena najis, dan suci dari pakaian yang kita pakai pastikan juga bersih, suci, dan suci dari hadas besar termasuk hadas kecil, artinya kita punya wudhu. Walaupun ya sebagian ulama ya mungkin juga berdasarkan hadis boleh membaca Al-Quran tanpa wudhu. Namun demikian, kalau kita membaca Al-Quran disertai dengan punya wudhu, tentu pahalanya lebih besar ketimbang tanpa wudhu. Dan ini merupakan adab memuliakan, menghormati kitab suci kita Al-Quran. Bacalah dengan keadaan kita punya wudhu. Kita baca dengan rasa hormat, memiliki wudhu, dan duduk menghadap kiblat. Ya boleh sih kita menghadap kemana saja, arah boleh. Tapi ulama kita mengajarkan adab membaca Al-Quran, kita usahakan menghadap ke arah kiblat kalau memungkinkan. Kalau tempatnya memungkinkan. Kalau tempatnya nggak memungkinkan, umpama kita kumpul di suatu tempat sangat banyak kawan kita nggak bisa bergeser ke arah kiblat, ya kemana saja kita boleh. Atau ketika kita naik kendaraan, naik mobil, pesawat yang nggak mungkin kita bisa menghadap ke arah kiblat, ya boleh saja kita menghadap kemana saja. Tentu ini sangat kita bisa melihat situasi dan kondisinya. Itu yang pertama, adab lahiriah. Kemudian adab yang kedua dari adab lahiriah adalah tidak membacanya terlalu cepat. Jadi membaca Quran jangan buru-buru, jangan cepat-cepat, tetapi membacanya dengan tajwid dan tartil. Ucapkan huruf-hurufnya dengan jelas. Itulah Nabi ketika membaca Quran diucapkan, dibaca dengan tartil, tajwid. Setiap hurufnya diucapkan dengan fasih, jelas. Agar kita bisa meresapi, menghayati maknanya. Lalu yang ketiga, adab membaca Quran, adab lahiriah adalah berusaha menangis atau pura-pura menangis. Ini kalau tahu artinya, kita bisa memahami arti yang kita baca. Kita membaca ayat tentang azab, ancaman, kita bisa berusaha untuk menangis, menangis atau pura-pura menangis. Ketika membaca ayat azab, kita berlindung kepada Allah supaya Allah menjauhkan azab atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau membaca ayat tentang rahmat, tentang nikmatnya surga, janji Allah bagi orang yang taat, ya kita dalam hati doa supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mendapatkan janji Allah tersebut.
Yang kelima, adab membaca Quran, adab lahiriah adalah jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau mungkin mengganggu orang lain, sebaiknya membacanya dengan suara lirih, pelan. Kalau dimungkinkan bisa menimbulkan kita nggak ikhlas. Umpama kita baca Quran di kantor, di tempat kerja, di masjid yang banyak jamaah, kalau bakal bisa menimbulkan riya, ya sebaiknya pelankan, lirihkan. Tapi kalau tidak menimbulkan riya, boleh membacanya agak sedikit keras, karena orang lain pun kalau mendengar bacaan Quran dibacakan, mendengarnya pun juga berpahala. Yang keenam, adab membaca Al-Quran, adab lahiriah adalah bacalah dengan suara dan lagu yang bagus. Karena banyak hadis yang menerangkan supaya kita membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Zainil Quran bi aswatikum. Kata Nabi, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang bagus. Buat suara yang merdu, yang bagus, agar bisa kita resapi nikmatnya membaca Al-Quran. Hati kita bisa meresapi, menikmati. Sudah menjadi fitrah hati manusia bahwa manusia suka yang merdu, yang indah. Yang indah. Tidak hanya melihat yang indah, tapi juga hati suka dengan suara yang indah-indah. Maka tidak ada yang lebih indah daripada suara untuk membaca Al-Quran yang suci ini. Berusaha untuk belajar membaca Quran dengan suara yang merdu, lagu yang indah. Ini bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Itu 6 adab lahiriah. Sekarang 6 adab batin. Adab membaca Al-Quran, adab batiniah. Yang pertama, mengagungkan Al-Quran dalam hati. Jadi hati mengagungkan, membesarkan, ya, bahwa ini adalah kalam Allah yang tertinggi. Tidak ada kalam yang setinggi Al-Quran. Sebaik-baik perkataan atau kalam, itu adalah kalam Allah. Bacaan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Muliakan. Hati kita mengagungkan Al-Quran ini. Yang kedua, adab batiniah, menghadirkan dalam hati keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebesarannya. Karena Al-Quran adalah kalamnya. Ya, hampir sama dengan yang tadi pertama. Lalu yang ketiga, adab batiniah adalah membersihkan hati dari rasa was-was dan ragu-ragu. Maka kita sebagai orang beriman, sikap kita kepada Al-Quran harus yakin, seyakin-yakinnya. Jangan sampai ada dalam hati kita keraguan terhadap kebenaran Al-Quran. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ini Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, untuk petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi hati kita harus dijauhkan dari rasa was-was atau ragu-ragu. Kita harus yakin dan membenarkan ini semua adalah wahyu Allah
yang benar adanya. Yang keempat, membacanya dengan merenungkan makna setiap ayat dengan penuh kenikmatan. Ini ada kemiripan dengan adab yang tersebut ya. Jadi hati kita sambil memahami ya, meresapi makna yang kita baca. Ya, bagusnya kalau kita bukan dari anak pondok, anak pesantren ya, kita bisa ya membaca Al-Qur'an sebelahnya ada terjemahannya. Apa yang kita baca juga tahu artinya. Sehingga Nabi itu kalau ketika sholat malam pernah berdiri sepanjang malam sambil mengulang-ulang membaca ayat seperti ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang artinya jika engkau mengazab mereka ya Allah, umatnya, mereka itu adalah hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 118. Ini Nabi mengulang-ulang bacaan ayat ini. Kemudian yang kelima, adab membaca Quran, adab batiniyah adalah hati kita mengikuti ayat-ayat yang kita baca. Misalnya apabila membaca ayat-ayat rahmat, hendaknya hati kita merasa gembira dan senang. Sebaliknya ketika kita membaca ayat-ayat azab, hati kita hendaknya merasa takut. Ini juga ada kemiripan dengan adab yang sebelumnya. Jadi hati kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Terbaca ayat tentang rahmat, kita bergembira. Terbaca ayat tentang surga, kita gembira, mohon kepada Allah supaya Allah memudahkan kita untuk mendapatkan surga. Sebaliknya kita membaca ayat tentang azab, hati kita hendaknya merasa takut ya, minta kepada Allah perlindungan dari azabnya. Yang keenam, telinga kita benar-benar ditawajuhkan, dikonsentrasikan, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sedang berfirman kepada kita dan kita sedang mendengarkannya. Ini dialog ya. Jadi ketika kita baca Quran, itu dialog hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tawajuh, konsentrasi. Itulah barangkali di antara ya beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Saya yakin mungkin masih ada lagi adab-adab yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari, setiap saat dengan menggunakan adab-adab yang tadi sudah kita bahas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.